Halo Sobat Saikers, jumpa lagi bersama saya Edi Rama. Di hari yang spesial ini kita kedatangan seorang tamu yang juga spesial. Inilah dia. Halo, perkenalkan nama saya Randy. Hari ini saya diundang sama Mas Ed untuk apa Mas topiknya hari ini? Topik hari ini kita ngobrol santai, membahas masalah lomba yang kemarin sudah kita selenggarakan, lomba yang akan datang, dan juga obrolan santai sesama pengguna 3D printer. Untuk kalian yang tertarik, simak terus videonya di 3D Zeku Indonesia. Oke, video ini akan kita mulai dengan Bapak Randy. Bisa tolong diceritakan Pak, latar belakangnya gimana kok bisa sampai juara ngeprint kapal legend seperti ini? Nah, ini nih Mas Ed, jadi mau cerita ya. Sebetulnya awalnya itu dari pas pandemi kemarin. Oh iya. Pertama kali megang 3D printer ini awalnya itu gara-gara keseringan di rumah, kan nggak boleh kemana-mana dong waktu itu. Nah, waktu itu karena sering di rumah, terus jadi lebih sering juga lihat YouTube, terus jadi sering juga ya semuanya berbau searching internet konten apa segala macem gitu ya. Waktu itu sebetulnya pertama kali gue mau terjun fokus waktu itu masalah apa, ada satu konten di YouTube itu mengenai pertukangan sebetulnya. Iya, pertukangan. Pertukangan. Itu kalau kita bicara pertukangan agak beda tuh ya. Jauh dong. Dunia 3D iya ya. dong. Nah, masalahnya, nah itu dia. Masalahnya waktu itu pas lagi lihat konten YouTube-nya dia nih, dia itu lagi mau bikin ini loh, automatic hand wash karena lagi zamannya COVID kan, harus sering cuci tangan, terus ya segala macam hal yang berbau sensorless gitulah. Nah ternyata dia itu cetak mounting sensornya itu pakai 3D printer. Oh, kalau nggak salah Mas waktu itu mereknya Anet. Oh, Anet. Anet A8. Cuma ya setelah itu akhirnya gue jadi apa ya? Jadi explore bener. Jadi explore terus jadi penasaran ini printer gitu. Maksudnya printer yang gue tahu yaitu printer yang untuk nyetak di atas kertas, mau berwarna, mau hitam putih, mau inkjet, mau jet apalah gitu kan pokoknya. Nah ini kok ngeprint terus berbentuk objek gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ berbalik ke ngedalemin 3D printer itu. Iya. Mantap ya. Jadi Bapak Randy ini latar belakangnya lucu. Gara-gara dia nonton YouTube, searching, lihat video pertukangan. Video pertukangannya itu bikin hand wash yang pakai sensor. Di situ dia baru cipratan teknologi 3D print. Bener. Udah gitu, karena Pak Randy ini bisa dibilang dari nol ya. Dari nol banget. Dia sempat mengira 3D print ini seperti printer pada kantoran tuh yang buat nyetak kertas, buat tulisan, yang konvensional. Gitu. Ternyata dunia 3D print beda ya? Lebih asik ternyata. Lebih asik. Ini jadinya sukses membuka mata Pak Randy yang tadinya dia berpikiran dunia 3D print itu cuma sebatas animasi, atau mungkin cuma film, atau objek-objek yang untuk CNC dan segala macamnya. Ternyata sekarang dengan adanya teknologi 3D print ini, Bapak Randy jadi bisa mencetak objek langsung jadi dan bisa dilakukan di rumah dengan harga mesin yang terjangkau. Bener banget Mas. Pertama kali itu ya biasa lah ya kalau lagi pandemi terus di rumah diem itu malah banyak ini kan pikiran. Jadi ada yang pikiran masalah,
ada pikiran juga, oh pengen bangun ini, pengen bikin itu, sedangkan yang gue tahu untuk cetak satu hal yang gue pikirin itu mesti ke CNC kan. Wah. Bengkel, ya apa sih bahasanya, tukang bubut, bengkel bubut, atau apa, manufaktur kan. Dan itu nggak bisa instan. Iya, karena betul. kita ada beberapa tahap yang harus dilewatin kalau kita mau cetak CNC atau bikin molding. Iya. Gitu. Dan ternyata waktu awal itu juga nggak pernah gue datang ke CNC manufaktur. Iya. Waktu itu mau bikin bracket, aduh lupa tuh. Waktu itu kayaknya mau bikin bracket TV atau monitor gitu. Iya. Dan itu kuantitinya nggak bisa satu. Iya. Dia ada minimal order ternyata. Dan gue baru tahu nih bahwa dari mesin 3D printer itu mau nyetak satu, mau nyetak dua, mau nyetak kecil, mau nyetak besar, desainnya mencong, mau lurus, mau bengkok, ya itu udah terserah. Itu bisa cetak sendiri ternyata. Oke Mas, kalau gitu mungkin para peserta boleh tahu nih mesin apa sih 3D printer yang pertama kali lo beli itu? Nah, jadi ya menurut channel tadi yang gue lihat kan memang Anet, tapi setelah gue searching ya bukan berarti Anet itu nggak bagus. Tapi ya karena gue pemula kan, dan gue bukan orang teknologi, basic gue itu di transportasi, jadi nggak ada gue kalau dibilang gaptek iya, kalau dibilang suruh desain nggak bisa sama sekali, belajar pun nggak pernah gitu kan. Pada waktu itu ya. Pada waktu itu, jadi waktu itu mau cari mesin 3D printer yang harganya terjangkau, terus usernya banyak, jadi kalaupun gue oprek-oprek nih nanti masih bisa nanya sana sini, termasuk sama Mas Ed nih. Nanyanya pertama kali waktu kendala itu sama Mas Ed. Gitu. Waktu itu jadinya ambil Ender 3. Oh, Ender 3. Ender 3. Ender 3 ini memang mesin yang terjangkau dan pemakainya banyak. Karena pemakainya banyak, maka dukungan komunitasnya otomatis pasti juga banyak. Jadi ntar kalau kalian ada kendala, bisa nanya ke forum, ke komunitas, bahkan ke orang-orang yang sudah pernah pakai di Ender 3 gitu. Nah, kalau menurut Mas Randy, plus minusnya Ender 3 itu apa sih? Yang udah pasti terjangkau dulu untuk entry level ya. Karena ya mungkin nggak semua orang mau megang mesin, apalagi ini mesin yang kalau di Indonesia mungkin masih terbilang baru kali ya teknologinya. Tiba-tiba dengan harga yang wah, terus dia nggak ngerti cara pakainya, ya pasti yang pertama pilihnya Ender ya dengan harga yang terjangkau. Yang kedua yaitu tadi, kalaupun ada trouble, ya walaupun misalnya beli di mana, atau beli baru atau beli second, mana tahu kan agak segan ya, maksudnya malu untuk hubungin lagi ke tokonya atau ke teknisinya untuk nih ada trouble kenapa. Nah itu bisa teman-teman juga mungkin bisa pertimbangin mesin yang usernya banyak, yang mudah ketika ada trouble dan mudah dipakai, dan kalaupun ada masalah yang ngasih jawaban itu banyak banget. Iya, itu. Nah, selama Mas Randy pakai Ender 3 ini, apa aja sih yang Mas Randy alami di mesin 3D printer Ender 3 ini? Oke, pertama kali megang ya pasti unboxing dong, barang datang unboxing. Wah, happy-nya udah kayak gitu ya. Karena mainan baru kan, teknologi baru. Nah, ya namanya baru pertama kali, desain pun nggak bisa Mas. Masih nyolong-nyolong desain, ya download desain yang free dari luar, terus ya cetak ini, cetak itu, terus bawaan Ender tuh kan waktu itu ada tes objek ya, tes objek ya. Iya, benar. Itu coba di print, wah hasilnya emang bagus. Puas banget. Tapi emang seiringnya waktu, karena makin ngedalemin mesin, akhirnya kok jadi apa ya, tahu bahwa masih ada unconsistent hasil ya, maksudnya dari cetakan pertama
cetakan kedua, terus ya sampai cetakan seminggu 2 minggu, kok selalu beda gitu loh mas. Maksudnya ya walaupun sih memang ya gue tahu ya ini harga yang terjangkau, maksudnya bukan berarti Ender itu nggak bagus. Ya mungkin akan bagus ketika gue upgrade ya, mungkin pikiran gue gitu ya. Sampai akhirnya gue upgrade, gue pakai apa? Bed leveling. Iya, bed leveling. Terus dual Z axis. Dual Z yang buat mengkompensasi kemiringan kiri dan kanan. Iya. Terus dari apa? Ganti extruder. Wah, ganti extruder dari apa tuh? Semua pokoknya dicoba sampai full. Ya, ternyata pas dihitung-hitung biayanya lumayan banyak ya gitu buat upgrade Ender untuk bisa ya karena konsisten gitu. Jadi atau akhirnya kepikiran juga udah full upgrade. Hasilnya masih gini aja. Iya, hasilnya masih bagus tapi kurang puas lah gitu menurut gue ya. Nah, sampai akhirnya gue coba beralih ke Prusa. Jadi Prusa i3. Jadi setelah Ender 3 lo pakai, lo nemu kekurangannya, terus lo upgrade habis-habisan sampai habis biaya banyak. Dan itu pun masih menurut lo masih belum sesuai dengan kebutuhan lo. Akhirnya lo upgrade ke mesin di Prusa i3 MTS. Iya, betul. Gitu. Ya namanya manusia ya, maksudnya dari sebelum punya mesin udah bisa cetak model seperti ini aja kan harusnya udah bersyukur. Namanya manusia mas, ya wajar lah ya maksudnya. Ini masih kurang bagus, upgrade. Masih kurang bagus, upgrade. Padahal bukan karena nggak bagus kali ya, cuman memang keinginan kan lebih lagi. Tapi memang iya mas, ketika gua ganti atau bukan ganti ya, waktu itu akhirnya beralih ke Prusa. Emang iya, jauh lebih konsisten, nggak perlu upgrade, ya bener jadi yang lebih bagus gitu loh. Itu bener banget ya. Jadi memang meskipun Ender 3 ini pembelian awalnya murah, kemudian kita pakai, itu kita akan mulai nemu kekurangan pada mesin ini seperti masalah auto level, dual Z, bednya juga masih kaca yang kadang kalau dilepas itu ngajak berantem. Makanya seperti tadi Mas Randy bilang, dia akhirnya sampai habis banyak, hasil cetak masih kurang memuaskan buat dia. Dan akhirnya dia membeli Prusa dengan hasil cetak yang jauh lebih konsisten. Dan karena Prusa ini bisa mengkalibrasi dirinya sendiri, kalau di mesin lain kan kalibrasi hanya Z atau level, Z offset, front offset. Di Prusa dia bisa mengkalibrasi X, Y, Z, bahkan PID tuning di mesin langsung. Jadinya mungkin buat Pak Randy mesin ini jadi lebih cocok ya karena settingan-settingannya bisa lebih dipersonalisasi ya. Iya betul. Gitu. Prusa itu lebih user friendly ya. Maksudnya yang pertama udah pasti nggak perlu upgrade aja udah top lah gitu kan. Kalau dibilang detail ya jauh lebih detail dari Ender. Terus kemudian dari fungsi-fungsinya semuanya lengkap. Maksudnya gue nggak perlu lagi upgrade untuk menggunakan fungsi ini, gue nggak perlu upgrade ini untuk menggunakan fungsi ini. Di Prusa semuanya emang ada. Tapi ada tapinya nih. Apa tuh? Penasaran nih. Apa nih tapinya yang dimaksud dengan Pak Randy nih? Tapi gitu. Setelah 1 tahun, ini kan udah berarti udah lewat lah ya. 1 tahun lah ya, 1 tahun. Ya karena akhirnya terus ngedalamin 3D printer, jadi otodidak untuk coba ngedesain, terus coba iseng-iseng menuhin kebutuhan teman-teman di rumah, di lingkungan kerja apa, mereka kan kadang suka lo main 3D printer. Gitu. Iya, kenapa emang? Ini dong, tolong cetak ini nih apa dulu tuh lagi heboh-hebohnya ini mas. Wireless charging. Jadi bikin docknya gitu, terus tinggal ya udah lo mau bahan apa gitu kan? Emang yang bagus bahan apa ya macam-macam sampai mereka akhirnya googling sendiri dan ketemu material yang
katanya sih keren emang. Iya. Dan kedengarannya juga keren, carbon fiber. Wah, gokil. Carbon fiber cuy. Carbon fiber yang kayak gimana nih? Requestnya aneh-aneh mas. Ya bukan nggak bisa perusahaan gitu, bisa, cuman jadinya kan upgrade lagi gitu kan. Daripada upgrade yang udah pengalaman kemarin aja, upgrade abis-abisan, ya hasilnya gitu aja ya? Jadi akhirnya ganti lagi, beralih lagi ke yang agak gede sekarang. Aduh. Gitu. Jadi setelah Mas Randy ini pakai perusahaan i3 MK3S 1 tahun, jadi bukan waktu yang singkat ya. Mas Randy mulai menerima proyek-proyek, side proyek yang mengharuskan dia ngeprint dengan bahan lebih eksotis. Karena kenapa? Permintaannya sekarang ngeprint carbon fiber, yang mana carbon fiber adalah material panas tinggi, mudah warping, mudah lembab, dan juga sangat susah di print di mesin yang kondisi standar. Gitu. Terus setelah dari perusahaan ini, lo beli upgrade mesin apa lagi nih mas? Mungkin bisa ada tayangan apa ya mas? Tayangan scene-nya gitu ya, scene-nya ya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu akhirnya gue pakai apa, nah setelah tayangan ini nih. Tayangan gitu. Oh, jadi Flash Force Guider 3 Plus yang Mas Randy pilih. Mungkin penonton perlu tahu nih alasannya kenapa Mas Randy pilihnya kok jadi Flash Force Guider 3 Plus nih. Ya itu mas tadi makin lama keinginan tuh jadi semakin banyak. Mau ini mau itu karena udah akhirnya terus udah bisa desain kan, pengen bikin sesuatu yang lebih apa ya, mekanikal mungkin ya. Ya di perusahaan bukan nggak bisa, betul bisa, tapi contohnya kayak model kalau misalkan gue pakai material ABS atau ASA atau material eksotik lain yang emang butuh enclosure gitu kan, dan gue harus tahu chamber temperaturnya, kemudian pasti high temperatur printing, terus kemudian apa lagi ya, kekuatan mesin sampai ke kapabilitas mesin untuk mencetak satu material yang proper, dan itu gue temuin di Flash Force Guider 3. Tuh. Flash Force Guider 3 Plus. Mesin ini memang secara spesifikasi sudah cocok banget dengan kebutuhan Mas Randy ya, karena kan tadi kita sebut, Mas Randy sebut ada bahan eksotis yang harus enclosure. Sementara Flash Force Guider 3 Plus ini sudah dilengkapi enclosure secara bawaan pabrik, dan juga dia punya pengaturan chamber temp. Jadinya ntar kalau kalian mau ngeprint material-material yang sangat susah seperti ABS, ASA, nilon, EPA 12, EPA 6, EPA HT, hingga carbon fiber, mesin ini bisa nahan dengan hasil yang tetap konsisten. Gitu. Dan yang terakhir, yaitu yang kemarin minta sama Mas Ed, masukin dong yang lebih eksotik lagi. Oh iya. Polikarbonat carbon fiber. Bersama polikarbonat CF. Itu lebih abrasif ternyata mas. Lebih abrasif karena waktu itu gini, gue pernah coba kan pakai Prusa nih. Nozzle-nya kan masih yang beras ya, maksudnya bawaan. Gue pikir seabrasif apa sih gitu kan, maksudnya pengen tahu apakah cuma gimmick karena ya biasa lah ya, maksudnya kayak gitu-gitu biar bisa jualan nozzle, biar bisa jualan hot end, extruder yang aneh-aneh. Ternyata emang bener. Bukan kemakan lagi. Lebar. Itu makanya. Gitu. Dan ya udah bener, dan di Flash Force ini nggak perlu diapa-apain, ya udah tinggal cetak, hasilnya toh jadinya lebih bagus karena fully enclosed kan. Apa ya, bener-bener puasnya, emang harganya emang nggak bohong, betul gitu. Dan
Dan sebetulnya bukan untuk bukan untuk industrial grade aja mesin ini bisa dipakai. Karena yaitu ketika industrial grade aja terpenuhi, apalagi cuma hobi, apalagi cuma sekedar iseng, apalagi cuma sekedar ya udah komersial print atau konsep atau prototyping. Ya udah ini all in one all in one printer ya. Iya. Jadi semua medan bisa, semua kondisi bisa. Ya udah nggak perlu yang lain lagi deh. Jadi ibaratnya setelah Mas Randy pakai FlashForce Glider 3 Plus ini, kebutuhannya udah terpenuhi semua, nggak usah lagi mikirin upgrade, nggak usah lagi khawatir dengan spesifikasi bahan yang harus gimana-gimana, dan tentunya karena dia ukurannya besar, jadi mungkin yang tadinya dalam pembuatan desain untuk perusahaan kita harus kecil, sekarang bisa langsung besar, jadinya capability atau prospek kerjaannya nanti bisa menjadi lebih luas. Nah, itu tadi ngobrol santai soal mesin. Sekarang setelah kalian tahu latar belakangnya Mas Randy gimana, mesin-mesinnya apa gimana, sekarang kita akan kembali ke topik utama, yaitu soal materi yang kemarin, kompetisi 3D print kapal Leger. Nah, awal mula Mas Randy tahu kalau 3D Zaiku sedang mengadakan lomba 3D print ini dari mana sih? Ya itu ya, karena akhirnya jadi suka nonton YouTube, keseringan googling, masih ngedalemin juga 3D printer kan. Ya umurnya baru setahun Mas gue di bidang ini kan. Masih lagi asik-asiknya deh gitu ya. Ya akhirnya emang ketemu channelnya 3D Zaiku di YouTube. Nah, setelah Mas Randy nonton di channel 3D Zaiku, Mas Randy dapat info apa aja nih ya soal lomba ini nih? Nah, ini nih Mas, pertama kali ngelihat objek lombanya ya familiar ya sama teman-teman, rekan-rekan yang emang udah yang terus-terusan suka ngoprek, suka gonta-ganti parameter. Kalau Mas ngomongnya apa, kapal legend ya ini? Tapi kita tahu kita tahunya Benchy ya. Soalnya karena kapal-kapal varian dari Benchy ini biasa orang pakai buat ngetes print, habis merubah settingan, merubah spesifikasi mesin, tes print gampang itu ya kapal ini. Makanya kami di sini nyebutnya ini kapal legend. Ya itu dari situ. Dan ya kan ngelihat Mas Ed juga kan, maksudnya objeknya adalah ini. Terus kemudian apalagi kemarin ya Mas, parameternya mesti 2 ya? Atau berapa kemarin? 3. Kemudian infillnya harus 10, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Terus ya dari penilaiannya ngelihat first layer konsistensi, terus kemudian dari flow-nya, under extrude atau over, ya semuanya dinilai. Nah, buat gue sendiri bukan mudah, bukan susah, karena ya pakai printer yang itu tadi, itu semua tinggal input parameter, ya udah jadi begini. Wah gila, berarti mesin yang Mas Randy pakai ini lumayan sakti ya di FlashForce Glider 3 Plus. Tinggal masukin parameter yang diinginkan, langsung print, langsung jadi gitu. FlashForce Glider 3 Plus. Ini hasilnya Mas. Begitu jadi, ini nggak lama loh. Printing ini juga nggak lama, karena kan si FlashForce ini udah Core XY ternyata kan. Dan speednya ini yang dicantumin di sini nih. Ini bikin sendiri yang kalau sebenarnya kan Mas Ed bilang mesti pakai tulis spidol ya. Tulis spidol. Nah di slicernya gue iseng nih Mas. Di slicernya gue masukin teks, taruh deh di atasnya. Akhirnya semuanya ke print, benar-benar ke print. Ini parameternya, ini bahannya ABS, speed printingnya 120. Wah kenceng juga ya. Iya, dengan acceleration 10.000.
Wah, gokil, 10.000 coy. Ini 120, aksel 10.000. Itu untuk ini loh Mas, perimeter ya. Apa kalau di Cura tuh kalau teman-teman lebih familiar di Cura, walls ya, wall speed ya. Kalau di slicer yang gue pakai, taunya perimeter. Jadi ada eksternal, ada internal. Nah, yang 120 ini adalah eksternalnya. Kalau Mas Ed perhatiin, gue juga takjub pertama kali ngelihat. Ini eksternal 120, infill tuh bisa sampai 500 Mas. Ini tuh infill 500, internal mungkin 300-an kali ya. Acceleration pasti lebih cepat. Karena agak-agak lupa tuh settingannya kan. Jadi, wah hasilnya oke juga. Wah, gokil ya. Gitu, jadi ya inilah hasilnya. Begitu selesai printing, nggak lama, dan itu kayaknya juga akhir-akhir bulan ya, kalau nggak salah ya. Akhir bulan, terus ya udah karena di akhir bulan banyak kerjaan numpuk, kesibukan lain. Ini nggak pakai ngulang Mas, ini first print, bener-bener nggak diapa-apain, ngeprint selesai. Ya udah kirim dokumentasi kan, pertama kali kan kirim dokumentasi kan. Sama ini paling buat lebih terkesan oke itu kemarin pakai ini rotation table itu ya. Rotation table biar kelihatan semua gitu kan. Ya udah setelah itu udah deh pasrah aja deh. Toh ini nggak nyoba sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ini sekali ngeprint jadi. Ya udah kirim. Gitu ya. Benar-benar pasrah deh tuh. Jadi sekali print langsung berhasil, langsung dikirim ke panitia lomba gitu ya. Dan katanya malah ini ya berhasil lolos ke 30 besar ya. Itu dia tuh kagetnya, tiba-tiba dikontak kan dari email pengumuman. Pengumuman Mas Ed juga kasih info 30 besar, tolong kirim hasil printnya. Waktu itu sempat panik. Karena apa? Panik kenapa tuh? Ini tuh sempat hilang Mas. Oh hilang. Ini tuh sempat. Ya namanya enggak ya menang syukur enggak, ya udahlah sekali gitu. print terus ya, dan apa ya, dan emang nggak terduga gitu loh. Karena emang ini sekali print jadi ya udah disubmit. Jadi nggak ada kepikiran menang nih gitu. Enggak. Gitu. Ternyata benar 30 besar. Benar 30 besar. Ya udah akhirnya kirim. Kemarin pakai ini ya, ojek online ya, langsung kirim. Ojek online ya, makanya Mas Randy ini termasuk peserta yang paling terakhir ngirimin lomba karena kita sampai bikin pengumuman yang kedua kali buat manggil pengiriman objek. Mungkin ya itu tadi karena Mas Randy punya kesibukan lain, jadi kita memaklumi, dan kita sendiri sebagai panitia juga memberikan toleransi pengiriman supaya jangan sampai rekan-rekan atau peserta yang tinggal di luar kota itu gagal mengikuti lomba akibat kendala pengiriman gitu. Ya itu makanya fair enough lah ya, maksudnya buat rekan-rekan yang ada di luar kota Jakarta. Kemarin 2 minggu ya Mas waktunya kemarin 2 minggu ya, dan sebenarnya bukan gue lupa juga dan bukan gue sibuk juga, tapi karena nyariin ini beneran hilang ini. Jadi setelah kiriman lomba itu kita di sini bukan menentukan pemenang berdasarkan kualitas si kapal, tapi kan di sekeliling kapal ini ada banyak parameter lain seperti overhang, bridging, kondisi top layer, fast layer, dan segala macamnya. Di sini jadinya kita melihat keseluruhan parameter itu dinilai satu persatu, punya nilai sendiri-sendiri, dari nilai itu dikumpulin dan di total itulah yang menentukan pemenang gitu. Dan kebetulan Mas Randy ini skornya paling tinggi, itulah sebabnya Mas Randy jadi pemenang juara utama yang berhadiah senilai 3,5 jutaan untuk juara utama. Gila. Luar biasa ya, jadi cuma ngeprint kapal gen, tahu-tahu cipratan hadiah senilai 3,5 jutaan. Makanya lomba ini bukan lomba kaleng-kaleng, bukan lomba asal-asalan, bener-bener lomba yang diselenggarakan secara profesional dan hadiahnya juga profesional. Gitu. Nah, jadi buat kalian yang belum berhasil memenangkan lomba ini, gak usah khawatir karena
lomba ini memiliki efek evaluasi terhadap mesin-mesin yang kalian punya. Di mana di objek lomba ini ada pengetesan overhang, ada bridging, top layer, first layer, hingga konsisten keseluruhan extrusion. Ini ntar kalian jadi bisa belajar, wah mesin saya ternyata kurangnya di bagian ini, cara mengatasinya begini. Kurang di bagian itu, cara mengatasinya begitu. Nah, jadinya kalian akan dapat informasi berharga soal kekurangan dan kelebihan mesin-mesin yang kalian punya. Gitu. Nah, berikutnya buat kalian yang belum berhasil juga, nggak usah khawatir, karena kita 3D Zaiku juga akan menyelenggarakan lomba 3D print tahap kedua dengan hadiah yang jauh lebih besar. Kalau lomba tahap 1 ini hadiahnya hanya mencapai 5 jutaan, yang tahap kedua ini nilainya bisa lebih dari 10 juta, dan itu masih bisa membesar lagi seiring dengan bertambahnya sponsor-sponsor yang ingin ikut bergabung dalam kompetisi yang bergengsi ini. Gitu. Jadinya buat kalian gak usah tunggu lama, langsung subscribe channel 3D Zaiku bawah ini. Dan selalu simak sosial media kita supaya kalian tidak ketinggalan informasi berharga, baik itu soal event yang kita selenggarakan, tutorial mesin, hingga video-video tentang mesin baru yang masuk di Indonesia. Gitu ya. Nah, untuk lokasi toko kita, kalian bisa datang ke toko 3D Zaiku yang beralamat di Jalan Raya Pas Pengumben, nomor 5, Jakarta Barat. Oke, sekarang sebelum kita mengakhiri video ini, kita akan serah terima hadiah kepada Mas Randy yang telah memenangkan juara utama dari kompetisi 3D print kapal legend ini. Untuk hadiahnya, nggak usah panjang lebar, langsung aja kita sodorin. Inilah dia hadiah dari kompetisi 3D print. Silakan diterima. Salaman dulu, Mas. Salaman ya. Hadiah ini bernilai 3,5 juta rupiah. Jadinya menarik banget ya. Cuman ngeprint kapal dapat 3,5 juta gitu. Oh, itu tadi untuk teman-teman semangat semua. Jangan, kayaknya kemarin-kemarin masih banyak yang sungkan untuk ikut kali ya, Mas. Iya. Jangan sungkan untuk ikut join, siapapun kalian, user, hobi, atau ya apapun penggunaan 3D printer kalian, ikutin aja kompetisinya, toh hitung-hitung sekalian belajar. Hitung-hitung sekalian belajar, dan juga ya supaya kita semakin luas lah jaringan sesama pemakai 3D printernya. Oke. Nah, gitu aja. Saya selaku Edi Rama dan Randy Saputra mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sepanjang sekian menit. kayaknya ini panjang. Iya. Oke, jadi sampai ketemu di video 3D Zaiku berikutnya. Dadah.